yang dikasihi Tuhan, meskipun kita sudah memasuki era tatanan kehidupan baru, namun melihat perkembangan yang ada, Majelis Jemaat belum mengambil keputusan untuk menyelenggarakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Namun demikian, Majelis Jemaat GKI Klaten sudah membentuk tim 9 yang diberi mandat untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah tatap muka. Apabila dipandang situasi sudah memungkinkan, maka akan diberitahukan kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk ibadah dan kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan dalam kesediaan untuk diubah dan dibentuk olehnya. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Kita nyanyikan KJ 17. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Harapku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Jemaat Tuhan, marilah kita kuduskan bersama ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Inilah petikan dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai 8. Jemaat Tuhan, bercermin dari seruan ini,
kita diingatkan untuk menghormati dan mentaati Tuhan, serta tidak menentangnya. Melalui perkataan ini pula, kita diajak untuk melihat pada diri kita, serta mengaku betapa seringnya kita tidak mau mendengarkan suaranya. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihannya. Kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Di dalam kasih dan rahmat-Mu, kami hendak menaikkan syukur karena kami memiliki Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Sabar, Allah yang setia atas setiap kami, pribadi-pribadi yang kadang mengeraskan hati akan suara Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami masing-masing menilik hati kami. Sekiranya di sepanjang hidup kami masih melakukan apa yang namanya kesombongan, apa yang namanya kedengkian, apa yang namanya iri hati kepada sesama kami. Dan kepada Tuhan kami seringkali lebih memilih untuk tidak tunduk dan taat. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyatukan hati, memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu, memohon pembaharuan-Mu, supaya setiap kami ini dididik oleh Tuhan dengan penuh keterbukaan, dengan penuh kerendahan hati, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam iman, dan hidup kami memancarkan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, dan kami dilayakkan untuk menjadi saksi-Mu. Berikanlah kami pembaharuan, dan pimpinan Roh Kudus-Mu mengiring kami, sehingga di hari-hari yang ada ini kami dimampukan untuk menjadi penurut Allah. Saat ini kami bersama membawa hidup dan hati kami yang jujur kepadamu. Sebab kami percaya dengan ketulusan hati kami, maka darah-Mu yang Engkau korbankan itu menjadi sedemikian berharga menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan pengampunan dosa ini kami naikkan. Amin. Kita nyanyikan NKB 130. Pada
Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bersama hendak menerima berita anugerah dari Tuhan yang pada hari ini diambil dari Roma pasal 7 ayat 15, ayat 24 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan PKJ 239. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Injilmu telah dibacakan ya Kristus, sekarang kami memohon kepadamu, terangilah mata batin kami, dan bukalah telinga kami untuk dapat mendengar dan melihatmu. Kita nyanyikan PKJ 197. Jemaat Tuhan pasti pernah berjumpa dengan orang-orang yang kehadirannya bagi kita itu menyebalkan. Dia inginnya menang sendiri dan tidak pernah mau menghargai sesamanya. Siapakah dia? Mungkin orang lain. Kalau orang lain mungkin segera kita tinggalkan, selesai. Tapi bagaimana kalau itu adalah orang-orang terdekat kita? Bagaimana rasanya? Saya yakin di antara kita jengkel, di antara kita kemudian berpikir untuk tidak mendekat lagi. Dan kalau orang tersebut adalah orang terdekat kita, bisa jadi membuat kita ambyar hatinya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan mendiang Didi Kempot ketika didapati orang kok salah tapi tidak mau menyadari kesalahannya. Aku tak sing ngalah, trimo mundur timbang loro ati. Tak oya wong kowe wis lali, ora bakal bali. Paribasan awak urip kari balung, lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa digugu.
Ini rasanya kalau ketemu orang demikian. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane, kowe selak golek menangmu dhewe, tak tandur pari jebul tukule malah teki. Ya, kita tahu lagu ini membuat ambyar banyak orang. Ketika orang mendapati sesamanya, terlebih itu adalah orang yang terdekat, sudah jelas-jelas salah di depan mata, namun tidak mau mengakuinya. Kita kadang berniat baik, menanam kebaikan, tetapi tidak ada timbal balik yang sesuai. Kita menjadi orang-orang yang menaruh susu, tetapi pada akhirnya nila itulah yang membuat keruh semuanya. Dan kita tidak bisa menikmati suasana bersama dengan orang-orang model seperti ini. Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang ingin menang sendiri, biasanya otoriter, tidak demokratis, merasa menang sendiri dan pintar sendiri. Ada yang suka dengan orang seperti ini? Nyebeli, jengkelke, megai, orang Jawa ya komplit. Itulah situasi seseorang yang karena berbagai alasan lebih memilih untuk melakukan hal demikian. Tahu sebenarnya salah, tetapi lebih memilih mengatakan, aku rasa salah. Bahkan kalau bisa berupaya sebagaimana caranya supaya tidak dipandang salah. Ya mungkin saja mencari keuntungan sesaat, mencari kesenangan sesaat, atau mencari kemenangan sesaat yang sifatnya sangat tidak kekal. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kadang kita punya kecenderungan yang demikian. Mungkin kita tidak menuduh orang lain, siapapun itu. Mungkin pada hari ini, Pak, itu saya, begitu. Itu saya sendiri. Yang selama ini sebenarnya dalam hati yang paling dalam, saya tahu itu salah. Tetapi saya lebih memilih untuk ya tidak mengaku salah. Karena kalau aku ngaku salah, aduh bagaimana jadinya saya. Saya yakin Bapak dan Saudara, ketika orang Kristen memiliki karakter, memiliki sikap yang demikian, maka tidak disukai oleh orang lain. Tidak ada orang-orang yang nyaman dengan orang-orang yang tipe seperti ini, menang sendiri. Diskusi, kemudian menentang terus. Pokoknya tidak ada yang benar di muka bumi selain dirinya sendiri. Dalam kehidupan Kristen ini penting Bapak dan Saudara. Bagaimana kita hari ini, di minggu biasa ini, kita diajak untuk tidak terus menentang atas sesuatu yang benar apabila itu disampaikan kepada kita. Mengapa? Kalau orang Kristen memiliki cara hidup yang demikian, terus menentang kebenaran, maka jangan harap ia menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Hanya orang-orang Kristen, hanya orang-orang percaya yang mau menyadari, menerima masukan, menerima kebenaran dengan kerendahan hati, maka kemudian dia diubahkan. Nah, perubahan yang lebih baik, itulah yang namanya pertumbuhan.
Nah, hari ini tentu kita diajak semuanya untuk tidak menjadi penentang-penentang Allah, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang dengan kerendahan hati mau diubahkan, mau introspeksi, mau dibenahi oleh sesama maupun oleh Tuhan. Bacaan Injil kita hari ini, Bapak dan Saudara, kita melihat sebuah seruan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri atas orang-orang Yahudi yang pada saat itu tidak mau diubahkan oleh kehadiran dua sosok besar, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Kehadiran dua sosok ini tampil dengan cara yang berbeda, tetapi mereka tidak mau menerima kehadiran dan pengajaran Yohanes Pembaptis dan Yesus, sehingga mereka tidak mengalami yang namanya perubahan. Bahkan mereka cenderung menyerang, bahkan mereka cenderung untuk menolak kehadiran dan ajaran dari Yohanes dan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat potret orang-orang Yahudi yang seharusnya bisa diubahkan menjadi lebih baik. Namun memang ada halangan-halangan yang membuat mereka tidak bisa menerima perubahan yang ada. Menarik Bapak dan Saudara, Yohanes Pembaptis hadir sebagai orang yang sederhana, sebagai petapa ya kalau orang Jawa, seperti orang yang sedang bertapa di hutan kemudian datang ke khalayak umum menyerukan pertobatan, namun hanya sebagian kecil yang menerima suaranya. Yesus datang sebagai pemimpin, sebagai seorang yang lebih daripada nabi pun mereka tidak bisa menerimanya. Nah, dari sinilah kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak terus menentang kebenaran, tidak terus menentang apa yang baik, sehingga kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak tepat dalam hidup kita, kita bisa menerimanya dan mengubahnya, sehingga kita mengalami pertumbuhan hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jemaat Tuhan, bagaimana kita menjadi umat yang tidak menentang Allah? Yang pertama, mari jangan sibuk menilai orang lain dan lupa untuk menilai diri sendiri. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Yesus heran. Yesus sampai bingung, ini generasi cocoknya diumpamakan seperti apa. Yohanes datang dengan keberadaannya ditolak. Yesus datang dengan segala mujizat dan pengajarannya yang mulia ditolak juga. Maka dalam ayat 16 sampai yang ke-17, Yesus mengumpamakan mereka. Dikatakan, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Yesus mengatakan mereka ini seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Ya, konteks saat itu adalah kalau pasar banyak anak-anak yang sering bermain di sana. Nah, kadang dalam permainan itu mereka menuntut orang lain berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ayat 17, anak-anak itu berseru kepada yang lainnya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Anak-anak yang demikian menuntut orang lain berlaku sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau tidak sesuai, maka kritik keras disampaikan kepadanya. Sibuk mengkritik yang lainnya. Kemudian Yesus juga mengingatkan, ingat,
ketika Yohanes datang, Yohanes karena terbiasa makan belalang dan madu, maka dia tidak makan dan minum dengan yang lainnya. Anak-anak mengatakan, wah, ia kerasukan setan. Kenapa? Kok pola makannya berbeda? Yesus datang, Yesus makan dan minum dengan banyak orang, juga didapati tidak kesempurnaan dalam kacamata generasi itu. Dan mereka mengatakan dalam ayat 19, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bapak saudara, ini gambaran orang-orang yang tidak mengalami perubahan hidup karena sibuk melihat orang lain tanpa mau introspeksi diri, menilai ke dalam dirinya sendiri. Pandangannya, penilaiannya, ukurannya itu yang dipakai untuk mengukur orang lain. Padahal dirinya sendiri belum tentu bisa melakukannya. Apabila hal itu terjadi dalam diri Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa itu menjadi penghambat bagi kita untuk mengalami pertumbuhan dan menjadi peluang bagi kita untuk senantiasa menentang kebenaran, menentang Allah. Hati-hati bagi orang-orang yang suka mengkritik kebablasan. Kritik itu baik. Tapi kalau kebablasan pokoknya salah, diri kita yang benar, hati-hati loh, kita sedang menjadi orang yang senantiasa dalam tema hari ini dikatakan sebagai orang yang terus menentang. Padahal belum tentu. Kemudian orang-orang yang demikian merasa paling pintar, paling benar, dan paling sempurna. Salah, tidak mau ngaku salah. Kalau bisa berkelit, bagaimana dia dipandang benar. Yang kedua, bagaimana kita tidak terus-menerus menjadi orang yang menentang kebenaran. Kita perhatikan ayat 25-27. Itu adalah ungkapan Yesus dalam menjelaskan relasinya dengan Bapa yang di surga. Kita belajar, yang kedua adalah jadilah anak Allah yang mengerti kehendak Bapa dalam kerendahan hati. Kalau Bapak, Ibu dan Saudara ingin menjadi orang yang manut, orang yang mengalami pertumbuhan, tidak terus-menerus menjadi penentang kebenaran, mari menjadi anak Allah yang mengerti kehendak Bapa. Bapa itu ingin seperti apa toh? Bapa itu punya rencana apa dalam hidupku? Dan itu harus dilakukan dengan kerendahan hati. Ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak dan Saudara, kalau membaca ayat ini mungkin di antara kita bingung. Loh Pak, orang bijak dan pandai, kenapa justru mereka terhalang untuk mengalami pertumbuhan? Bapak dan Saudara, orang-orang Yahudi punya kebiasaan ini. Mereka memandang diri sebagai orang yang bijaksana, mereka memandang diri sebagai orang yang pintar. Hati-hati, penilaian diri sebagai orang yang bijaksana dan pintar itu akan mempengaruhi keputusan kita dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Mengapa? Ketika ada orang yang berbeda pendapat, ketika ada orang yang meluruskan karena kita merasa bijak dan pandai, maka seringkali kemudian kita tidak mau diarahkan, tapi justru kalau bisa menerabas, menentang, melawan. Nah, dikatakan di sini, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Mari, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang mengalami pertumbuhan, tidak menjadi orang Kristen yang terus menentang kebenaran,
Jadilah anak Bapa yang mengerti kehendaknya dalam kerendahan hati. Bapak dan Saudara, ini penting. Kerendahan hati diperlukan untuk kita bisa mengalami transformasi kehidupan. Oh, mungkin ada yang salah yang tidak kita sadari. Dengan kerendahan hati kita mau belajar mengubahnya menjadi lebih baik. Ketika sabda Tuhan dijelaskan sedemikian rupa menghantam Bapak, Ibu, dan Saudara, ini tidak benar, jangan dilakukan. Maka terimalah dengan kerendahan hati seperti orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan. Maka engkaulah orang-orang yang akan mengalami pertumbuhan hidup. Yang ketiga, Bapak dan Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak terus-menerus sebagai orang Kristen yang menentang kebenaran. Nikmatilah kuk dari Kristus yang membawa sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tahu orang-orang Yahudi yang terkungkung dengan penilaian pribadinya sebagai orang yang bijak dan pandai. Kadang mereka adalah orang-orang yang sedang lelah, orang-orang yang sedang letih, orang-orang yang sedang lesu. Kenapa? Ya, kenyataannya banyak. Kenapa orang-orang meninggalkanku? Kenapa aku menjadi gagal? Kenapa orang menjauhiku? Kenapa apa yang kulakukan tidak berhasil dan banyak hal? Jangan pikir bahwa orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang merasa pandai, orang-orang yang merasa bijak, mereka adalah orang yang tenang. Tidak. Yesus tahu bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang letih, lesu, berbeban berat. Maka Yesus mengundang mereka, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Yesus kemudian merumpamakan sebuah kuk. Ya, kuk itu kalau dalam tradisi kita adalah sepasangan kayu yang dikenakan di leher pada hewan sapi atau kerbau. Dan dia dipasang senyaman mungkin dan sepas mungkin dengan ukurannya. Nah, kalau dia manut dengan sopirnya, maka dia nyaman-nyaman saja, aman. Tapi kalau dia berot, maka dia akan mengalami yang namanya sakit, tekanan, dan ketidaknyamanan. Maka dari itu, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menikmati kuk dari Kristus yang membawa sejahtera. Menikmati kuk itu berarti hidup dalam kehendak Tuhan, walaupun kadang apa yang harus dilakukan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi kalau kita mau memakai kuk itu, menikmati kuk itu, Yesus mengatakan, engkau akan nyaman, engkau akan tenang, engkau akan belajar dari padaku. Mari kita pakai kuk yang dari Kristus yang membawa sejahtera. Ketika berbicara tema tentang hal ini, tentang menentang, saya menjadi ingat dengan anak kedua saya yang cewek. Tidak tahu kenapa ini anak selalu menentang orang tuanya. Jadi kalau dibilang jangan lari-lari, tidak apa-apa. Jangan lompat-lompat, enak kok. Jangan main air nanti masuk angin, asik kok. Satu kali dia bermain-main di pastori, lari ke sana kemari. Dia membuat tenda dari bantal, ya. Di masa pandemi ini anak dibiarkan kreatif. Tapi lari-larinya kadang harus dikendalikan. Dek, hati-hati nanti kalau jatuh. Dia ngeyel.
Dia membiasakan diri untuk tidak menghiraukan. Dia selalu menentang. Maka tiba saatnya dia mengalami situasi yang tidak mudah. Saking asiknya, saking senengnya, dia berlari-lari, dia loncat ke kasurnya, dan bres, jidatnya nendang tembok. Aboh, benjol. Dari sana dia nangis meraung-raung, dan akhirnya kita sampaikan, bener toh? Bener toh tadi sudah diingatkan untuk tidak lari-lari, sekarang kejebles sakit. Besok tidak diulang lagi ya? Ya. Walaupun kadang masih, Bapak Ibu dan Saudara. Bukankah kita kadang seperti itu, Bapak dan Saudara? Sudah diingatkan berkali-kali, ini salah, ini bahaya, ini membawa malapetaka. Tapi kita mengatakan ini asik kok. Ini baik kok buatku. Nunggu kejebles, baru kita mau belajar. Padahal kalau mau memakai kuk Kristus, kalau mau mendengarkan orang tuanya seperti anak saya, maka kalau kamu bersikap manis, nanti tak jajak lah, nanti tak kasih inilah, maka bermainnya dengan nyaman lah. Tapi seringkali kita lebih memilih pilihan kita yang kita pandang sesuai. Bapak dan Saudara, mari kita belajar untuk tidak menentang kebenaran yang disampaikan sesama kita maupun oleh Allah langsung. Jangan terus-menerus menjadi penentang. Kalau kita masih ada sampai sekarang menentang, mungkin itu pembelajaran. Tetapi jangan terus-menerus. Karena jangan sampai kita kejebles dulu, jangan sampai kita jatuh dulu, baru sadar. Supaya dalam proses hidup kita mengalami pertumbuhan. Supaya dalam hidup kita menjadi orang yang mudah introspeksi diri. Supaya dalam hidup kita semakin hari semakin disempurnakan. Dan akhirnya dikasihi oleh sesama dan Tuhan kita. Maka dari itu sabda Tuhan yang kita terima hari ini, mari kita terima dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Jangan biasakan menentang apa yang baik dan benar. Menentang sesama paling hanya ditinggalkan. Tetapi kalau sampai menentang Tuhan terus-menerus, maka bisa jadi keselamatan Bapak, Ibu, dan Saudara adalah taruhannya. 3 hal kita pelajari. Perbanyaklah introspeksi diri. Jangan terlalu banyak menilai orang lain, bahkan menilai para nabi, bahkan menilai Tuhan seperti orang-orang Yahudi tadi. Yang kedua, usahakanlah diri sebagai anak yang mengerti kehendak Bapa di surga. Dan yang ketiga, nikmatilah tuntunan Tuhan, walau kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun yakinlah kalau kita nurut, maka enak. Maka kita akan dibuat nyaman. Dan kita akan memperoleh damai sejahtera. Marilah jemaat Tuhan menjadi orang yang tidak terus menentang kebenaran yang mengubahkan dan menumbuhkan. Bila ada yang tidak benar dalam diri kita, ikutlah kuk dan jangan meronta. Mari Pak Hendro, saya mengubah ref dari apa yang ditulis oleh mendiang Didi Kempot. Dan kiranya ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak terus-menerus menjadi penentang. Yen salah jujur wae ngaku salah, suwe-suwe sapa wae do betah. Kabeh wong bakal ngerti sanyatane, kowe bakal
menjadi lebih baik. Jangan takut untuk mengaku salah kalau itu salah. Karena kejujuran kita itu membuat orang betah akan keberadaan kita. Karena kejujuran kita itu akan menguntungkan kita. Yakinlah apa yang kita tabur dalam kebaikan akan menghadirkan kebaikan. Apa yang kita tabur dalam kebenaran akan menghadirkan keselamatan. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kamilah anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini lebih sering menentang Engkau daripada dengan kerendahan hati mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu. Sabda firman-Mu sudah kami dengar bersama. Mampukanlah kami dalam kekuatan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mau mendengar, bukan orang-orang yang terus menentang kebaikan dan kebenaran yang datangnya daripada-Mu. Mampukanlah kami untuk introspeksi diri, tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tidak sibuk menyatakan diri sebagai orang bijak dan pintar, tetapi menjadi orang yang rendah hati, yang mau diubahkan. Mampukanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mengerti kehendak-Mu, sehingga kami mau belajar dan mau melakukan apa yang baik. Ya Tuhan, kami bersama datang kepadamu dan bersedia untuk memakai kok yang dari Kristus dengan yakin bahwa itu akan membawa damai sejahtera. Ampunilah kami kalau sampai saat ini karena keegoisan kami, karena pandangan kami yang sempit, karena kemauan kami, karena keuntungan-keuntungan kami, karena motif-motif kami lebih memilih jalan kami sendiri dan menentang kehendak Allah. Ya Allah, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Klaten, baik anggota jemaat maupun simpatisan dimanapun mereka berada. Ya Allah, mampukanlah mereka di masa-masa yang tidak mudah ini tetap mengalami pertumbuhan iman di dalam-Mu, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi siapapun di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan di tengah dunia ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Klaten beserta Bajem dan posnya, di mana saat ini sudah dinyatakan memasuki era new normal. Namun demikian, atas keinginan beberapa jemaat mengikuti ibadah onsite maupun jemaat-jemaat yang belum siap, maka kami pun diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Mbah-Mu secara khusus berdoa untuk tim yang sudah ditunjuk oleh majelis untuk mempersiapkan segala sesuatunya,
Mampukanlah mereka dengan penuh bijaksana mempersiapkan dengan yang terbaik, sehingga rencana ibadah onsite yang bila memungkinkan dilaksanakan, itu semuanya dapat dipersiapkan dengan maksimal, dilaksanakan dengan baik, jauh dari ancaman-ancaman sakit penyakit dan kematian. Ya Allah, selama pandemi ini kami juga berdoa untuk tim multimedia yang terus bekerja keras untuk terselenggaranya ibadah online. Ya Allah, berkatilah mereka dengan kerinduan yang terus menyala untuk melayani Engkau, untuk terus memberikan yang terbaik, untuk terus semangat melayani jemaat melalui ibadah online yang ada, sehingga mereka menjadi saluran berkat di dalam jemaat dan simpatisan memelihara iman kepadamu. Berkati mereka kesehatan dengan kesehatan, berkati mereka dengan ide-ide kreatif, berkati mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Juga berdoa untuk siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini, Tuhan perlengkapi, Tuhan sertai. Memasuki tahun program kerja yang baru, yang penuh dengan ketidakpastian, mampukan gereja juga untuk bisa mengambil langkah yang sesuai. Program-program yang ada yang terselenggara selama pandemi Tuhan, kami serahkan dalam kasih kuasa-Mu, supaya semuanya boleh terlaksana dan menjadi berkat untuk semuanya. Ya Allah, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dengan pergumulan apapun juga, terkhusus dengan sakit penyakit di masa pandemi ini. Tuhan memberkati, biarlah dalam keadaan apapun mereka senantiasa berpengharapan kepada Engkau, dan mereka dihiburkan, dikuatkan, dan beroleh keselamatan dan kesembuhan yang datangnya daripadamu. Ya Allah, kami berdoa sebagai bagian dari dunia yang utuh untuk pandemi COVID yang belum nampak akan selesainya. Kami mohon berkat Tuhan supaya segala upaya yang dilakukan untuk proses penanganan yang ada boleh berjalan dengan baik, sehingga keselamatan manusia boleh diupayakan bersama. Gereja-gereja dimanapun juga, mampukanlah mereka untuk menyerukan perdamaian dan pengharapan di dalam-Mu. Ya Bapa, segenap seru doa, permohonan serta ucapan syukur ini kami naikkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan beberapa alternatif. Yang pertama, transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 03065993000 atas nama GKI Klaten. Atau dengan scan kode QRIS memakai aplikasi keuangan, fintech, atau internet banking yang terinstal di handphone. Atau memasukkan ke kotak persembahan di gereja pada hari Minggu atau hari lain pada jam kerja kantor. Berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Atau alternatif terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian setelah kondisi kembali normal. Baiklah jemaat Tuhan, dengan mengingat perkataan ini, mari kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah maupun dimanapun berada, mari kita dengan memegang persembahan kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang boleh kami lalui hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, dalam kondisi endemik COVID-19 ini, Tuhan senantiasa masih menyertai kami dalam menjalani kehidupan. Dan Tuhan juga masih memberikan berkat-berkat yang begitu berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan ini berguna bagi gereja Tuhan, juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapak, kami mohon ampun apabila apa yang kami persembahkan tidak sebanding yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapak, inilah ungkapan syukur kami, inilah persembahan kami. Kami mohon ampun apabila kami bersungut-sungut di dalam memberikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber rahmat dan berkat bagi kehidupan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita diajak untuk menjadi orang-orang Kristen yang tidak terus menentang Tuhan, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang menurut akan kebenaran dan yang baik yang datangnya dari Allah. Dalam dunia yang penuh dengan keserakahan, keangkuhan, dan keputusasaan, biarlah Kristus menjadi pandu bagi kita dan citranya Kristus bercermin dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan NKB 127. Serta hapuskan
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya.